Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafi ar-rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adil al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimur raqib bul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majidul wahidu ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir az-zahirul batinul walil muta'alil barut tawwabul muntakimul Afur ra'uful malikul mulki dhul jalali wal ikram Al-muqsid al-jami'ul ghaniyul mughniyul mani'un Darun nafi'un nurul hadi badi'ul baqi Al-warithur rasyidus saburul ladhi Laisa kamislihi syai'un wa was-sami'ul basir Allahumma salli afdalas salati ala as'alil ma'luqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullaha Dhakaraka dhakiluna wa rafa'na an dhikri ghafilun Bismillahirrahmanirrahim Ya Fattahu ya Alim افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب شديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mubdi'un nizamil alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa uswatina wa dhuhrina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, para kiai, wabil khusus akhinal karim Kiai Haji Muhammad Suhud beserta keluarga, juga teman-teman santri pesantren Nusyakil Quran yang berbahagia, yang tercinta dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmah, taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama ta'lim wa ta'alum kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, juga guru-guru kita, juga pengarang kitab Fathul Qorib, kitab Takrib, juga kitab Tausyikh, serta kedua orang tua kita. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati kulli waliyyi wa waliyati lillahi ta'ala fi masyarikil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kanal kainu fi ilmihi ta'ala wa halas arwahuhum khususanil awliya atis'ah alladzina balahuddin bi biladinal Indonesia wa khususan jami'al awliya fi jabil kharbi awila habarati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qura'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhina wa satidina wa satidina khususan Asy-Syaikh Imam Nawawi muassis Mahadriyah wa zawjatahu wa usulahuma wa furu'ahuma wa ila hadrati Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa khususan Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa khususan Asy-Syaikh Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ahli wuddina wa wuddi abaina wa dhabil huquqi alaina wa liman awsana bidu'a wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan
Mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minal mushtaraki inzalu ay khurujul maniyyi min syakhsin bi ghairi ilajin. Wa minal mushtaraki laniku setengah saking kang sekutonan ingzalu utawi metu ay khurujul maniyyi tegese metune mani ming syakhsin saking wong swiji bi ghairi ilajin kelawan tanpa manjingaken khasyafah. Wa minal mushtaraki inzalu ay khurujul maniyyi min syakhsin bi ghairi ilajin. Dan sebagian yang bisa dialami laki-laki dan perempuan adalah keluar sperma dari seseorang dengan tanpa memasukkan khasyafahnya. Jadi termasuk yang mewajibkan mandi adalah inzalul mani, keluarnya mani, keluarnya sperma. Ini musytarak, bisa terjadi bagi kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Wa ingkola halis nejan titik opo almaniyu mani, walaupun keluarnya sedikit kaku terotan, kaku terotin koyo satetes, seperti halnya setetes. Walau kanas halis nejan onopo mani ku ala launid dami ingatase rupa getih, walaupun maninya berupa darah. Jadi walaupun spermanya berwarna seperti halnya warnanya darah. Walau kana halisni janofu al khoriju perkara kang metu iku bijimain kelawan jima au khairihi utawa liyane jima, baik luarnya dengan bersenggama ataupun tidak. Jadi baik luarnya dengan senggama ataupun tidak.
fi yaqadhatin ing dalam tingkah melek, onomin utawa turu, baik dalam keadaan sadar ataupun tidur. Lagi sadar keluar sperma, ataupun mimpi tidur, lagi tidur. Bisyahwatin kelawan syahwat, oghriha toliane syahwat, baik keluarnya dengan disertai syahwat ataupun tidak. Ming tariqihi saking dalane mani al mu'tadi kang den biasaaken oghrihi toliane tariqil mu'tad, baik keluarnya melalui jalan kebiasaan ataupun tidak. Kaangkasaro koyo pecah opo sulbuhu, tulang punggung belakang. Seperti halnya tulang punggung belakang ini pecah sehingga mani itu keluar dari tulang belakang. Ini bagi laki-laki. Fakhoroja mengkolim betul manihu manine sahas, kemudian keluar maninya dari tulang belakang. Saya jelaskan termasuk perkara yang mewajibkan mandi adalah khurujul mani, yaitu keluarnya mani dengan tanpa senggama. Kalau senggama kemarin sudah dibahas. Walaupun keluarnya sedikit, seperti hanya setetes. Lah perlu diketahui, kita harus mampu membedakan mana itu mani, mana itu madhi, mana wadhi. Kalau mani ini mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wudu, tidak membatalkan wudu. Beda dengan madhi dan wadhi. Juga kalau mani itu tidak najis, tapi kalau madhi, wadhi itu najis. Apa yang dikatakan dengan madhi? Madhi itu cairan yang berwarna putih yang keluar dari kemaluan ketika timbul syahwat. Jadi ketika awal timbul syahwat, seorang itu akan mengeluarkan madhi, namanya madhi. Maka kalau madhi itu najis, harus dibersihkan. Jadi ketika awalnya timbul syahwat, seorang akan mengeluarkan namanya madhi. Kalau wadhi adalah cairan berwarna putih, keruh, kental. Biasanya keluar mengiringi air seni. Jadi balu kencing biasanya mengeluarkan air. Keluar air lagi itu namanya wadhi, bukan madhi tapi wadhi. Ataupun sehabis membawa beban yang berat, baru mengangkat beras misalnya 50 kilo, sehingga mengeluarkan cairan itu namanya wadhi.
Juga sering bagi perempuan kadang mengeluarkan namanya keputihan. Kalau keputihan ini juga najis. Makanya untuk ikhtiyat, untuk hati-hati ketika sholat bagi kaum hawa, celananya ini dilepas biasanya. Supaya apa? Supaya benar-benar dirinya sholat dalam keadaan suci. Untuk ikhtiyat, apalagi yang sudah nyata-nyata dia punya penyakit keputihan, itu najis, makanya harus dilepas ketika mau sholat. Kemudian mani ini ada beberapa tanda-tandanya. Idza wajada wahidatan min khawasihi as-salas allati la tujadu bi khari wa hiya tadfa'u fi khurujihi. Pertama, keluarnya itu memancar. Keluarnya memancar itu mani. Kedua, ladzatun qawiyatun bi khurujihi. Ada rasa lazat yang kuat ketika keluar. Yang ketiga, rihuhu karihi ajin Atala'i nahlin ingkanal maniru toban. Ketika ba'asi basah, baunya seperti adonan roti ataupun seperti baunya mayangnya kurma. Seperti mayangnya kurma. Orihu bayadi baidin ingkanal mani jafan. Dan ketika kering, ini baunya seperti baunya putih-putihnya telur. Pokoknya ada salah satu daripada tiga tanda ini, salah satu dari tiga tanda ini, maka itu mani ataupun sperma, maka wajib untuk mandi. Sawaun fi dzalika ar-rajul wal mar'ah, baik terjadi pada diri laki-laki ataupun perempuan. Jadi tiga tanda ini bisa terjadi bagi laki-laki ataupun perempuan. Na'am al-ghalib fi maniyil mar'ah ar-riqah was-sufrah. Hanya saja ghalibnya, umumnya spermanya perempuan itu encer dan berwarna kuning. Baik keluar ketika walau kana la kharij bi jima'in akhirih. Baik keluarnya tadi sudah dijelaskan, baik keluarnya sebab jima ataupun lainnya. Lainnya seperti apa? Ka'an kharaja badal khusli maniyur rajul minim ra'ah wuti'at fi kubliha. Seperti halnya seorang perempuan yang baru bersenggama dengan suaminya, sudah mandi ternyata keluar, maka wajib mandi lagi. Jadi ga'an kharaja badal khusli maniyur rajul minim ra'ah wuti'at.
Di seperti halnya setelah mandi seorang istri mengeluarkan air spermanya suami setelah bersenggama, maka wajib mandi, wajib mandi lagi. Tadi dijelaskan baik dengan syahwat ataupun tidak. Lakin labudda mi wujudi ihdal khawasil madhkur. Tetapi apabila ada tanda-tanda salah satu daripada tanda-tanda yang tadi yang ada 3, walaupun tidak merasakan syahwat, tapi ada tandanya, misalnya di sarung, oh ini kayak mani, baunya bau putih telur misalnya, oh berarti wajib mandi. Baik keluarnya tadi dari jalan yang kebiasaan ataupun lainnya seperti tadi, seperti keluarnya dari katuburin, keluarnya ternyata dari jalan belakang, ataupun tadi keluar dari tulang punggung karena pecah, misalnya karena pecah karena kecelakaan. Ini bagi laki-laki. Amal mar'ah fama baina taraibiha wa hiya idhamus sadri. Sedangkan bagi perempuan misalnya tulang dadanya ini pecah. Jadi tulang dadanya ini pecah sehingga mengeluarkan sperma, ini juga wajib mandi. Ini seandainya. Kemudian waminal mustaraki lan iku setengah saking kang sekutonan al mautu tawi kematian illa fisyahidi angin ing dalem wong kang mati syahid. Dan termasuk yang bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah maut. Jadi mati itu wajib mandi. Yang memandikan adalah yang hidup, yang kena kewajiban. Masa orang mati mandi sendiri? Al-mautu lil muslimin. Jadi orang matinya orang Islam. Kalau non muslim ya tidak wajib kita urus, sudah ada yang urus urusan mereka. Kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Syahid apa? Syahidud dunya wal akhirah, yaitu orang yang mati syahid dunia dan akhirat, ataupun syahidud dunya fakot, ataupun hanya syahid dunia saja. Karena syahid, orang yang mati syahid itu ada di 3. Pertama adalah syahidud dunya wal akhirah,
yaitu syahid dunia dan akhirat. Siapa? Wahwa mangkotala di'i'la'i kalimatillahi ta'ala, yaitu orang yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimatnya Allah. Diperjuang misalnya melawan orang-orang kafir yang memusuhi kita, yang memerangi kita, kita lawan. Tujuannya bukan karena mencari ghanimah, bukan mencari jarahan, bukan mencari perempuan-perempuannya musuh, tapi murni ikhlas karena berjuang karena Allah untuk menegakkan agamanya Allah. Itu namanya syahidud dunya wal akhirah. Yang kedua adalah syahidud dunya faqat, syahid dunia saja. Siapa dia? Wahwa mangkotala lil ghanimah, orang yang berperang karena tujuan mendapatkan rampasan. Saya ikut perang biar nanti dapat harta bendanya mereka, supaya dapat perempuan-perempuan mereka. Jadi tujuannya tidak ikhlas. Itu namanya syahid dunia. Baik syahid dunia akhirat atau mau syahid dunia, ini tidak wajib dimandikan. Kenapa syahid dunia juga tidak wajib dimandikan? Karena orang yang ikhlas ini tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah. Gak boleh kita mengatakan dia perangnya mah karena supaya dapat jarahan. Belum tentu. Dia sedekah supaya dianggap dermawan. Dia mah gak ikhlas. Berarti dia sudah melampaui Allah. Malaikat saja nggak tahu mana yang ikhlas, mana yang tidak. Malaikat mah tugasnya cuma nulis, ngaji, enggak. Jadi ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Sehingga orang yang mati karena berperang, baik tujuannya karena li'i'la'i kalimatillah ataupun tujuannya lil ghanimah saja, ini la yughsalani wa la tusalla alaihima wa la yusalla alaihima, tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolatkan. Tuh. Jadi langsung dikafani dengan pakaian yang dipakai ketika dia berjihad, berjuang. Wa amma syahidul akhirah faqat fa wa ghairi syahid. Adapun syahid akhirat saja itu seperti halnya orang yang tidak mati syahid, artinya tetap wajib dimandikan, wajib disolatkan, sama dengan orang biasa. Itu namanya syahid akhirat saja. Waqsamuhu kasiratun faminha al mayyitatu talqan. Ini pembagiannya sangat banyak, diantaranya adalah perempuan yang meninggal karena melahirkan. Jadi karena melahirkan meninggal itu namanya
syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat, bukan syahid dunia tapi syahid akhirat. Yang selanjutnya adalah wal mayyitu ghariqan, mayit yang tenggelam. Ada tsunami di Aceh, ada di Jogja, tsunami di Banten kemarin misalnya. Kemudian mati, itu matinya syahid akhirat ini. Juga wal mayyitu hadiman, orang yang mati keruntuhan. Misalnya ada bangunan roboh, runtuh karena puting beliung, karena ada pohon yang tumbang sehingga tertimbun ya, keruntuhan. Itu namanya syahid akhirat. Oh harikon, ataupun kebakaran. Ada kebakaran, terjebak, mati, itu syahid. Oh ghariban, ataupun sedang mengasingkan diri. Mengasingkan diri di gua misalnya, meninggal. Wal maqtul zulman, dan orang yang dibunuh dengan zalim. Orang yang dibunuh dengan zalim itu juga syahid. Juga wal mayitu bil batni, orang yang mati sebab sakit perut. Sakit perut sampai wafat. Ofiz zamani ta'un, ataupun di zamannya ta'un seperti saat ini. Di zaman ta'un itu sakit, pagi sakit, sore mati. Sore sakit, pagi mati. Jadi ketika ada wabah, maka orang yang meninggal di zamannya ta'un ini masuk kategori syahid akhirat ini. Walau bi ghairihi, walaupun matinya tidak karena taun. Jadi matinya tidak karena corona. Lakin kana sobiron muhtasiban, tetapi dia bersabar muhtasiban karena Allah. Jadi bersabar karena Allah. Jadi sakit sabar. Mungkin sedang diambil dosa-dosanya. Dia meninggal walaupun tidak karena corona, tapi dia bersabar. Au ba'dahu wa kana fi zamanihi kadzalik. Begitu juga orang yang mati setelahnya ada wabah. Wa kana fi zamani kadzalik, tetapi ketika ada wabah dia sabar. Makanya ini kesempatan kita diuji oleh Allah supaya kita bersabar. Selain kita ikhtiar lahir, ikhtiar batin, sabar. Jangan banyak mengeluh. Insya Allah nanti kita matinya syahid. Yang penting kita bersabar di dalam menghadapi suasana yang seperti ini. Juga wal mayyitu fi talabil ilmi, orang yang meninggal ketika mencari ilmu, sedang belajar, sedang pesantren. Walau kana fi firasihi, walaupun meninggalnya tidak di tempatnya belajar, meninggalnya di tempat tidurnya.
Sehingga guru-guru saya berpesan ketika pulang, jangan diniati pulang. Kalau orang Jawa itu boyong, jangan diniati boyong ataupun pergi dari pesantren, tapi masih diniati ngaji, masih ngaji, cuman pindah ke kamar gitu. Supaya tetap mencari ilmu, cuman pindah tempat. Juga wal mayitu iskon, orang yang meninggal karena rindu berat. Karena rindu berat, tapi dengan syarat lawih talabi mahbubihi lam yatajawazis syar'a. Jadi ketika dia tidak bersama dengan kekasihnya, juga tidak melewati batas-batas syara. Juga wabisar lekitman hatta amak sukihi, syaratnya lagi dia memendam rasa rindunya sampainya orang yang dirindukan itu tidak tahu. Jadi kita merindukan seorang, orangnya tidak tahu, kita mati. Ini termasuk wal mayitu iskon. Jadi orang yang meninggal karena rindu berat, ini termasuk syahid akhirat. Apa yang dikatakan dengan syahid? Wa ma'na syahadah lahum innahum ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Makna daripada syahadah atau syahid adalah mereka hidup di sisi Tuhannya seraya diberi rizki. Jadi pun walaupun mati lahirnya, tapi hakikinya dia hidup di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Seraya diberi rizki. Makanya jangan takut mati. Yang penting kita berbuat baik. Niat ngaji, belajar yang sungguh-sungguh, insya Allah ketika wafat dalam keadaan syahid. Juga ada yang mengatakan innama sumiya bidzalik li annallaha wa rasulahu syahida lahu bil jannah. Ada yang mengatakan kenapa dikatakan syahid? Ada yang mengatakan karena Allah dan Rasulnya bersaksi kepadanya dengan masuk surga, ya Allah. Jadi ketika orangnya mati syahid, baik syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia ataupun syahid akhirat. Syahid dunia itu tadi berjuangnya tidak ikhlas, itu namanya syahid dunia. Jadi orang yang syahid sudah disaksikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa dia masuk surga. Wa qila li anna ruhahu tashhadul jannah qabla ghairihi. Juga ada ulama yang mengatakan kenapa orang dikatakan mati syahid, karena ruhnya sudah menyaksikan surga sebelum yang lain. Sehingga kadang orang yang baik ketika dipikul itu ringan, cepat karena sudah ingin dia melihat
surga. Sudah ingin menikmati nikmatnya alam kubur, bukan siksa kubur. Beda dengan yang matinya buruk, dia takut. Takut menangis, mau dibawa kemana, sehingga hewan-hewan itu berkokok, ayam berkokok karena tahu rintihan daripada orang yang mati. Karena ayam itu memiliki istimewaan, kalau pagi pun dia berkokok, sore berkokok, katanya ada setan yang lewat. Ada orang mati pun berkokok, karena tahu kondisi orang yang meninggal dunia. Itu sekilas tentang orang yang mati syahid. Jadi syahid yang di sini yang tidak wajib dimandikan adalah syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia. Jadi kalau syahid akhirat tetap wajib dimandikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menambah keilmuan kita, dan mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah sebagai orang yang mati syahid karena kita thalabul ilmi, karena kita bersabar menghadapi pandemi yang sedang melanda dunia ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salimna wal muslimin min afadi dunya wa adzabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna waladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma alimna ma lam na'lam. Allahumma hasil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al hadzal makan wa ma haulahu makana mubaraka ya Allah. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum.